ternyata intinya saya semakin bingung dengan Kristenan itu sendiri. Ya. Mestinya kalau saya bicara zona nyaman kan sudah aman. Tapi untuk isinya itu saya bingung. Ada ayat yang satu menentang ayat yang lain. Dari penjagaan Alkitab ini hanya Al-Quran yang paling dijaga putih Allah ya. Yang lain-lain kan saya mengajar pendeta-pendeta ini punya lebih dari 7 terjemahan pendeta Alkitab ya. Tapi jujur saya satu pun nggak tahu yang asli ya. Ya. Kalau Al-Quran kan kita mau menyalahgunakan satu, mau Islam banyak hafal ya. Iya. Ya kita bisa dibantai mereka kan ya. Nah, apa? Tadi kan ada pengertian Bapak Anak Roh Kudus jadi satu ya. Ini penyatuan ini salah satu fungsi dari Trinitas ini coba mengaburkan ya antara peran Bapak, peran Anak dan peran Roh Kudus. Kalau ini katanya satu ya. Dari ketunggalan Allah itu satu ya. Cuman saya nggak bisa terima itu. Ya. Loh, kalau saya pas pimpin doa dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus ya. Siapa nggak percaya? Saya mengajar pendeta-pendeta ya. Ya. Tapi jujur ya, saya ini ada kewel dalam hati ya. Ya, pencahayaan ini ada kewel ya. Bagaimana saya mengajar mereka nih? Sementara ini saya bingung ya. Jadi saya agak menyesal dari Kristen ya, dari Islam. Ya. Kalau tahu ide luar biasa, kenapa nggak dulu? Tapi kan ini sudah berarti apa? Berarti ya. Tapi sorotan saya hari ini adalah nats yang kita baca ini. Ternyata ini juga dipakai oleh saya sebutnya secara jelas ya, alat-alat setan yang dulunya Kristen, mengaku Kristen, lalu pindah menjadi mu'alaf, lalu mereka mulai menyerang Kristen. Nah, ya, salah satu yang sangat ngotot hari-hari ini adalah saudara Donditan ya. Puji Tuhan ya, firman Tuhan yang kita baca ini adalah firman Tuhan yang luar biasa. Seluruh firman Tuhan itu luar biasa. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa firman Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara? Karena yang mengilhamkan firman itu adalah Roh Kudus. Ya, tidak ada hamba Tuhan, apalagi penulis-penulis Alkitab. Mereka berbicara dengan kehendak mereka sendiri. Tapi semua mereka itu, saudara-saudara, bicara dengan dorongan Roh Kudus ya. Jadi, kalau Bapak bilang PB mengutip dari PL, kira-kira Pak Budi tahu nggak berapa ayat yang dikutip oleh penulis PB dari PL? Silakan Pak. Saya tidak pernah menghitung, tapi jelas banyak sekali. Silakan. 937 tepatnya, hampir 1000 ayat Pak. Artinya, kalau penulis PB banyak sekali mengutip dari PL, pertanyaan saya, apakah penulis PB ini diilhami oleh Roh Kudus atau diilhami oleh PL? Paulus hantam itu penyesat-penyesat di mana-mana. Ya, dan konsekuensinya ya dia harus menderita, tapi tidak apa-apa. Harus babat. Saya kemarin tanggapi ini mu'alaf satu. Coba siap di video dulu. Donditan, dia suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin kacau. Iblis satu nih, perhatikan. Dia memang iblis, omong saja. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Coba lu baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? Berubah Tuhan jadi Tuhan. Ya. Berubah nggak? Ya, Tuhan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Nggak Setan. tahu siapa yang merubah. Kalau menurut pendeta Melato kan yang merubah-rubah firman Tuhan kan setan. Nah, ini yang berubah siapa? Udah. Jadi yang berubah siapa? Biar netizen yang menjawab. Nah, setan bukan? Biarkan penonton sendiri yang bisa Iya. menilai. Satu ya. Meleng nang nangครับค่อยใช่แล้วนะผู้ลาลักครับนี่ชอยามาลักค่อยลักครับแองนางแล้วกลางครับช้างเอ้ยมังเอ้ยปังเอ้ยลัก Kasihan saya sama si Jepang.
Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama bahwa para polikardus ini cuman bisa tantrum dalam menghadapi para mujahidin muslim yang ada di lapangan dan juga medsos tentunya ya. Kita tahu bagaimana tantrumnya mereka, bagaimana kejang-kejangnya mereka, karena segala misi mereka, yaitu ingin menjadikan umat muslim atau Islam itu menjadi hanya di bawah 50% di Indonesia, itu semua gagal total ya. Di mana mereka bermimpi di tahun 2030 nanti, Islam itu tidak lagi menjadi agama mayoritas. Itu adalah mimpi mereka, dan kita ketahui makin ke sini mimpi mereka semakin tenggelam ya, semakin gagal total. Bisa kita lihat bagaimana reaksi mereka sekarang, bagaimana tingkah mereka sekarang yang begitu kejang-kejang teman-teman. Begitu tantrum. Cuman bisa apa? Menghujat, menghina, dan sebagainya. Baik itu kepada Islam maupun kepada mujahidin muslimnya. Baru-baru ini kita lihat bagaimana stresnya pendeta Gilbert Lumondong ya, membanding-bandingkan antara ajaran Islam dan juga Kristen. Itu adalah bentuk depresi dia karena melihat bahwa Islam ini terus berkembang. Makin banyak orang-orang yang memilih untuk menjadi mualaf. Begitu juga dengan pendeta Mel Atok yang makin hari makin tantrum. Pendeta Mel Atok sadar gitu, kalau nyerang Islam bahaya, bisa ditangkoi kan begitu. Jadi daripada nyerang Islam, dia nyerang orang-orang yang dia anggap membuat banyak orang mualaf. Salah satunya ya Kodondi, yang dia anggap ini harus disingkirkan. Karena kalau Kodondi tidak disingkirkan, maka akan tetap banyak orang-orang yang memilih mualaf kan begitu. Akan banyak jemaat-jemaat dia yang akhirnya sadar, akhirnya menonton, dan mereka akhirnya mualaf. Ini kan bahaya. Dan saya yakin ya, walaupun yang namanya pendeta Mel Atok ini sudah menghujat, menghina Kodondi, bahkan mengatakan kepada jemaatnya, jangan nonton. Dikatakan jangan nonton videonya Kodondi. Kalau muncul di beranda, skip, ya, di-scroll langsung ke samping dia bilang. Jangan ditonton. Tapi saya yakin jemaatnya pasti akan ada yang penasaran, akan ada yang menonton video Kodondi, dan akhirnya menemukan kebenaran. Dan itu sudah kita lihat ya. Sudah kita lihat banyak sekali orang yang seperti itu. Tapi nanti kita akan tunjukkan orang-orang yang akhirnya menemukan kebenaran, walaupun sudah dilarang oleh pendetanya. Terus kita lihat bagaimana Sob Katul ya, begitu kejang, begitu marah kepada Islam, bahkan sampai menginjak-injak Quran, mengata-ngatai umat muslim, ngata-ngatai Nabi, dan sebagainya. Ini adalah bentuk tantrum mereka, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, ya kita maklumi aja lah. Inilah bentuk mereka itu stres. Bentuk kekecewaan mereka atas segala yang mereka lakukan kok masih gagal gitu. Kalian bisa bayangkan ya, kalau kalian melakukan sesuatu, kalian udah berusaha, kalian udah effort sangat keras di situ. Segala cara sudah kalian lakukan, tapi tetap gagal. Pasti kejang, pasti ngamuk teman-teman, ya. Ya ini bisa dibilang udah zaman orang nggak bisa ditipuin lagi. Orang nggak bisa kalian kotak-kotakin lagi, nggak bisa lagi kalian bilang, oh jangan nonton ya, jangan belajar ya, jangan cari tahu. Nggak bisa. Ini udah zaman internet. Udah zaman internet. Orang akan cari tahu sendiri kebenaran itu. Orang akan belajar, orang akan lihat. Ya, orang akan lihat. Jadi nggak bisa lagi kalian bilang, jemaat jangan ditonton ya. Jemaat jangan cari tahu kebenaran. Jangan belajar tentang Islam. Islam tuh jahat. Islam tuh nggak baik. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa seperti itu. Jadi banyak yang tulis ya. Dan banyak yang mengatakan bahwa musuh dari kekristenan itu bukan antikris. Kalau musuh dari Yesus, ya mungkin antikris. Kan begitu. Musuh Yesus antikris. Musuhnya kekristenan bukan antikristus. Bukan. Bukan teman-teman. Tapi musuhnya kekristenan apa? Bible-nya sendiri. Yang kedua adalah akal dan logika. Yang ketiga, internet. Kan begitu. Internet, teman-teman. Kenapa seperti itu? Ya kita lihat. Yang pertama Bible.
Yang selalu pasang badan saat para Polikarpus menghujat Islam itu Bible. Coba lihat. Yang akan pasang badan dan akan menampar para Polikarpus ini Bible-nya sendiri selalu. Mereka bilang agama Islam cabul, banyak kawin, poligami, dan sebagainya. Bible pasang badan. Tokoh-tokoh yang sangat disayangi oleh Tuhannya yang ada di Bible itu poligami. Abraham, poligami. Ya, Ishak, poligami. Daud, poligami. Ya. Nabi Sulaiman atau Salomo, poligami. Semua tokoh-tokoh yang luar biasa dapat langsung berkomunikasi dengan Tuhan, itu poligami. Ada nggak yang dihukum? Nggak ada. Coba tunjuk satu orang yang dihukum. Tak ada. Satu orang aja yang ada di perjanjian lama dan di kisah kekristenan yang dihukum karena poligami. Karena poligami ya, nggak ada satupun teman-teman. Bahkan Kristen progresif sekarang sudah mengakui. Kristen progresif itu mengakui bahwa Bible kontradiksi. Kontradiksi. Kontradiksi bukan dengan Bible sebenarnya, dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen bilang jangan gini, rupanya Bible-nya tahan badan. Orang Kristen fitnah Islam, Bible-nya tahan badan. Bible-nya ya, yang akan selalu mereka lawan sendiri, teman-teman. Ya, mereka lawan. Dibilang bahwa Nabi ya, itu begini begitu. Kenapa Nabi melakukan perang? Nabi di kitabnya sendiri juga perang. Pernah. Namanya peperangan. Itu kadang harus dilakukan. Perang itu adalah opsi terakhir. Kalau memang perdamaian tidak bisa dilakukan. Dan sah-sah saja gitu. Bahkan Tuhan yang ada di perjanjian lama itu membantu bangsa Israel dalam peperangan. Apakah Anda mau bilang, oh jangan perang gitu. Tapi Tuhannya juga membantu dalam perang. Bahkan menyuruh untuk menyerang beberapa kerajaan lain. Yang notabene kerajaan ini adalah penyembah berhala. Ya, penyembah berhala, teman-teman. Nah, jadi Bible selalu pasang badan. Terus yang kedua, ya, akal dan logika. Akal dan logika. Makin tinggi ilmu seseorang, makin dia belajar, maka dia akan menemukan bahwa ada yang nggak benar ini. Dan kita bisa lihat bagaimana para ilmuwan itu makin belajar, itu biasanya jadi ateis. Kalau yang Kristen ya. Kalau yang Islam, ilmuwan Islam itu makin kuat imannya. Tapi mohon maaf, kalau yang Kristen kita bisa lihat, itu makin tinggi ilmunya, makin belajar, dia memilih ateis. Dia akan memilih ateis, teman-teman. Ya. Terus kalau yang ketiga kan kita bicara yang ketiga tadi Terus kalau yang ketiga, itu kan internet. Sekarang orang bisa akses, orang bisa belajar, nggak kayak zaman dulu. Kalau dulu, orang harus beli buku, harus ke perpustakaan, repot. Kalau sekarang, pendeta ngomong apa, kita cari tahu benar atau tidak. Kodondi ngomong apa, kita cari tahu benar atau tidak. Tinggal di cross-check siapa yang benar. Pendeta Mel Atok atau Kodonditan. Udah gampang. Tinggal googling, ya. Yang penting ada kuota internet. Dan saya rasa hampir semua orang, itu pakai smartphone, pasti punya internet ya, ataupun minimal wifi. Nggak mungkin Anda punya smartphone, Anda nggak punya internet, itu konyol. Konyol sekali. Oke, di kesempatan ini, kita akan membahas seorang pendeta, ya, seorang guru besar dari para pendeta, yang menggunakan logikanya, sehingga dia makin bingung. Makin tinggi dia belajar, makin banyak dia pelajari, makin bingung dia dengan ajaran kekristenan. Seperti yang saya bilang tadi, nomor 2. Musuh dari kekristenan yaitu akal dan logika. Musuh ya. Dan itu yang terjadi dengan Onelius Randi Tanjaya ini. Onelius Randi Tanjaya, dia pernah mengajar banyak pendeta dan dia makin bingung dengan ajaran Kristen setelah dia pelajari. Mari kita simak dulu ya bagaimana bingungnya Pak Randi ini. Dulu dari agama apa dan bagaimana kehidupan keberagamaan masa di waktu itu sebelum Muslim? Ya, saya sebelum Muslim saya di
istilahnya kan agama lama ya, agama lama ini apa? Jujur Kristen ya. Kristen apa Mas? Kristen awalnya saya dari Pentakosta. Pentakosta. Terus dalam perjalanan saya menjadi ketua komunikasi dan kebebasan beragama ya. Saya bisa apa? Mengkondisikan semua aliran untuk jadi satu di non dominasi ya. Akhirnya saya ada apa? Gereja Tauhid ya. Dari awal gereja yang mengenal Trinitas ya, akhirnya Tuhan di situ ditunggalkan ya. Nah, apa? Yang Yesus itu bukan lagi Tuhan tapi utusan Allah ya. Nama gerejanya tadi memang gereja Tauhid atau apa? Nama? Gereja terakhir pakai bendera Sinode Jemaat Allah Global. Oh, tapi punya pemahaman Tauhid. Tauhid ya. Bahwa Yesus itu utusan bukan Allah gitu ya. Ya. Oke. Memang sejak kecil Pentakosta atau Kristen? Ya, apa? Kecil Pentakosta ya. Seluruh keluarga juga begitu? Keluarga campur ya. Ya, ada yang gereja, ada yang kepercayaan, termasuk ada Jawa, Cina, Konghucu ya. Ya. Iya. Kelahiran mana Mas Redi? Saya kelahiran Batu. Batu. Ya. Oh, gitu ya. Ya, dulu apa keberagaman Mas Randy dulu apakah aktif di gereja, menjadi aktivis, menggerak, bahkan mungkin misionaris dan sebagainya? Peran saya lebih dari pendeta-pendeta Pak. Ya, kebetulan saya memang mengajar pendeta-pendetanya. Jadi saya disebut guru besarnya pendeta-pendeta ya. Itu hanya sebutan mereka ya. Ya, kalau guru besar karena saya sudah besar ya. Ya apa? Bukan masa kecil maksudnya. Bukan masa-masa cindil saya ya. Tapi saya memang sejak SMP itu saya sudah ngajar ya. Ngajar apa Mas? Apa? Ya kasih apa? Ngajar sekolah minggu kepemudaan ya. Ya. Sana ada Sunday schoolan ya. Kepemudaan terus apa ya? Saya sudah khotbah ya. Sejak SMP? SMP ya. Artinya mengajar keagamaan ya, bukan mengajar ilmu umum ya? Bukan ilmu apa keagamaannya. Kalau bahasanya kan SMP ya sudah ngasih privat ya. Ya. Saya udah ngantar turis ya. Jadi katakanlah karirnya tertinggi Mas Randy di apa sebagai apa katakanlah? Itu saya dalam hal kekristenan maksudnya. Saya sebetulnya kalau di kependetaan, walaupun saya ngajar pendeta-pendeta, saya nggak tertarik pendeta. Saya tariknya di evangelis, penginjil. Evangelis. Kalau penginjil kan saya bisa keliling-keliling ya. Oh. Termasuk apa antar bangsaan ya. Oh, pernah kemana aja Mas? Saya dulu sempat dapat beasiswa ke Filipina sama Amerika ya. Jadi sana itu studi atau melakukan penginjilan? Studi sama penginjilan. Oh, tidak. Di Amerika berapa lama? Ya kurang lebih ya 2 tahun kurang lah. Apa? Kebetulan saya dipakai aja. Ya. Pernah studi teologi? Pernah ya. Resmi ya, sekolah tinggi itu. Resmi ya. Ya. Oh, sampai lulus? Iya. Iya. Oh, di mana itu dan gelarnya apa Pak? Di cabangnya No Mention Medan ya. Itu STH, MTH ini. Ya. Master. Iya. Oh, sampai master ya teologinya. Oh, Insya Allah. Di sini di Batu atau di mana? Ada cabang Batu, cuman pusatnya di Medan. Oh, berarti kalau lulusan sekolah teologi Joshua. Ya. Oh, Joshua. Gimana ceritanya kemudian jadi guru pendeta tadi? Ya, saya pas mungkin atau pas nggak ada guru ya, atau situasi bagaimana? Atau saya kok diminta untuk mengajar mereka ya. Yang meminta kalangan gereja atau pemerintah atau apa lembaga misi ya? Lembaga misi. Ya. Cuman apa yang pertama dari luar negeri ya, punya lembaga bahasa ya. Untuk apa penginjilan kan memang disamarkan Pak. Kita nggak bicara gereja, kita nggak bicara Injil,
kita nggak bicara salib ya. Itu apa? Saya masuk lembaga bahasa, ternyata saya sana mengajar pendeta-pendeta muda dari luar negeri, pendeta misi. Ada dari Jerman, ada dari Amerika juga, yang apa? Yang lama saya pendeta-pendeta Amerika ya. Ya. Dari Caroline Selatan ya. Ya. Terus ada dari Belanda ya, dari Inggris ya. Cuman yang paling dekat itu Amerika ya. Nah, berapa pendeta selama ini yang itu? Atau kelas itu ada berapa pendeta? Rata-rata ya 5 sampai 10 ya. Oh, ya. Itu berapa lama? Mas? Kalau banyak kita nggak terima, nanti kualitasnya kurang. Oh. Berapa lama Mas Saidi mengajar para pendeta? Rata-rata 2 tahunan ya. 2 tahun. Berlepas. Begitu mandiri kita lepas. Kita kan di kelas hanya rata-rata 1 jam di kelas ya. Oh. Yang lebihnya kita ajak keluar action ya. Ya. Jadi kita nggak banyak berteori, kita action aja. Oh, baik. Itu menjalankan guru bagi para pendeta itu berapa lama? Berapa tahun? Kira-kira ya 10 tahun? Kurang lebih mungkin. Oh, okay. Nah, yang diajarkan apa, Mas? Ya, metode penginjilan, Pak. Ya, Injil sendiri dan metode penginjilan. Metode bagaimana kita bisa masuk ke berbagai macam komunitas, suku dan budaya ya. Iya. Jadi strategi bagaimana masuk dan aman ya. Ya. Ini kemudian kemana arahnya itu? Atau mereka kan dari luar negeri. Ya. Nah, di Indonesia terus mau bertugas ke mana saja? Ke seluruh Indonesia, Pak. Ke seluruh Indonesia. Ya. Mulai dari Papua, Sumatera ya. Begitu sudah mandiri ya, sudah selesai lepas ya. Dan mereka praktek sendiri. Ya. Ya. Dan sudah ada bekal gitu ya. Tapi bekal mereka luar biasa. Kita bekali semua, Pak. Mulai dari keterampilan perekonomian ya. Bila perlu mereka harus jual dawet ya. Pokoknya bisa mengondisikan komunitasnya. Ya nanti entah itu nyewa rumah ya. Kita bikin tent maker ya. Tent maker itu sunahnya Rasul Paulus ya. Rasul Paulus kan suka berkelana ya. Ya, itu kita berkeliling berkelana ya. Itu suatu saat kita pindah-pindah ya. Kita ada komunitas, kita bina, selesai kita tinggal ya. Kita bentuk-bentuk lagi ya. Nanti kita serahkan gereja-gereja setempat ya. Kita hubungkan ya. Untuk untuk perjalanan selanjutnya ya. Kan mereka banyak peduli, Pak. Begitu ada penginjil ya, mereka banyak peduli ya. Ya. Kita mau bergerak di mana ya, kita calling mereka ya. Ya. Termasuk salah satu keluarga dari pendeta murid saya itu ya. Itu yang peduli juga. Saya kalau mau advice the guy ya, saya jaro biaya. Ya. Artinya para pendeta ini memang ditugaskan ke masyarakat komunitas-komunitas muslim gitu ya. Bukan di gereja-gereja tapi. Ya, intinya kalau di gereja kan sudah itu aja ya. Mereka kan harus punya gerakan, Pak. Istilahnya harus ada tugas penyelamatan jiwa nih. Istilah waktu itu penyelamatan jiwa. Iya. Kalau dalam istilah, mungkin dalam kacamata Islam jadi kristenisasi gitu. Ya, cuman kita waktu nggak mengenal kristenisasi ya. Kalau kristenisasi kan dikonotasikan negatif. Kalau penyelamatan jiwa kita kesannya membantu. Menolong orang kan. Jadi narasinya penyelamatan jiwa. Iya, menolong, membantu kan. Ya kita pendekatannya nggak tadi sudah tak bilang kita humanity ya. Jadi kita nggak buka agama ya. Yang senang ekonomi ya kita carikan usaha perekonomian ya. Kita hubungkan ke perusahaan mereka ya, perusahaan gereja ya. Ya. Baru setelah itu kita
kasih metode penginjilan ya. Betul penginjilan. Ya, kita bina ya. Alkitab itu kita sajikan ya bertahap ya. Ya. Pada akhirnya ditarik ke Kristen kan gitu ya, pada akhirnya. Ya, tentunya kita nggak merasa menarik juga ya. Tapi mereka paham ya. Ya apa? Ya akhirnya ngikuti kepercayaan dengan itu, sendirinya. Artinya kan nilai-nilai kekristenan itu kan mungkin secara tidak mereka tidak menyadari tapi disampaikan memang ya. Iya. Soalnya istilah Kristen tuh ya zamannya Yesus nggak ada istilah Kristen kan. Yesus sendiri kan nggak menyebarkan agama Kristen ya. Istilah Kristen kan itu terjadi setelah ada Rasul Paulus ya. Nah Rasul Paulus kan salah satu rasul yang satu-satunya rasul yang nggak pernah ketemu Yesus itu. Cuma mengaku cara mimpi dan macam-macam ya. Itu nggak akurat soalnya. Tapi nggak tahu ya. Justru Rasul Paulus itu bisa mengendalikan semuanya. Iya. Melebihi Yesus sendiri ya? Iya, melebihi ya. Iya. Iya. Ya akhirnya sampai sekarang ini kan jadi Kristen karena pengaruhnya Paulus ya. Yesus sendiri kan nggak menyebarkan agama Kristen ya. Itulah Kristen ada di Asia Kecil ya. Itu karena actionnya Rasul Paulus. Sebelumnya Rasul Paulus juga menentang kekristenan ya. Iya. Cuma apa? Tokoh Yahudi. Cuman nggak Yahudi betul ya. Karena kalau dia kan nggak masuk Dewan Sanhedrin ya. Kalau Yahudi betul itu masuk Dewan Sanhedrin ya. Dewan Sanhedrin itu ya harus memenuhi syarat ya. Salah satu kaya, pintar, gagah ya. Tampan ya. Kalau Paulus ini memang pintar, tapi nggak kaya dan nggak gagah. Ya. Karena matanya juling ya. Oh gitu. Ya. Artinya berarti Kristen ini agama yang dibikin oleh Paulus gitu ya? Kayaknya gitu ya. Terus waktu kebetulan di Roma kan dikuasai negara, dikuasai kekaisaran ya. Akhirnya jadi alatnya negara ya. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi makin belajar, kita akan makin tahu bahwa ada yang salah dengan ajaran ini. Karena apa? Karena logika kalian, akal kalian akan jalan. Kecuali kalian yang sudah terdoktrin mati. Kalau sudah doktrin mati, ya susah. Susah, teman-teman. Tapi kalau masih mau menggunakan akal, ya tentu saja kalian akan tahu bahwa ada yang bermasalah di sini. Ya, akan ada yang bermasalah. Terus kalau kita lihat ya dari pengalaman Bapak ini, ya, di mana dia semakin belajar, itu semakin bingung, teman-teman. Semakin bingung. Dan itu banyak dialami oleh orang-orang. Itulah kenapa dari dulu kita selalu menyarankan teman-teman Kristen itu untuk belajar. Untuk benar-benar membaca Bible. Bacalah dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jangan cuma baca saat di gereja. Jangan cuma baca saat disuruh sama pendeta. Jangan ya. Jadi memang teman-teman Kristen itu kalau benar-benar sudah baca, biasanya akan menemukan bahwa ini apa nih, ini apa gitu kan. Ada sesuatu yang salah. Dan setelah Anda baca Bible, marilah Anda baca Quran. Dari setelah Anda baca Quran, Anda akan menemukan missing piece-nya. Hal-hal yang Anda lewatkan saat Anda membaca Bible. Hal-hal yang tidak Anda mengerti di Bible. Itu akan dijawab dengan tuntas di dalam Quran. Ya, karena memang ada Quran itu adalah kitab penyempurna kan gitu. Penyempurna supaya kalian tahu. Ya. Jadi kalau kita lihat makin ke sini dengan adanya internet ini makin banyak orang-orang yang tersadarkan, makin banyak orang-orang yang menemukan kebenaran, dan kita sangat senang. Bahkan dengan tantrumnya pendeta-pendeta, itu makin bagus. Itulah kenapa saya bilang teman-teman, hujatan yang dilakukan oleh mereka, hinaan yang mereka lakukan kepada Islam, nggak perlu kita tanggapi dengan kekerasan, ya, dengan emosi, jangan. Kita lawan saja dengan bijak. Contohnya, kasus pendeta Gilbert. Yang dipermalukan siapa? Kekristenan. Kekristenan yang harus menanggung malu akibat apa yang dilakukan oleh pendeta Gilbert. Dan kita bisa lihat, sampai detik ini perpecahan terjadi di kekristenan hanya karena Gilbert Lumondong membahas perpuluhan. Sekarang kita lihat banyak sekali gereja-gereja promo gerejanya bahwa di tempat dia nggak ada perpuluhan. Yuk masuk gereja dia nggak ada perpuluhan. Ya mereka makan ada yang sampai menghujat itu pendeta rakus dan sebagainya. Terus ada beberapa gereja saya lihat membela. Dia bilang kalau nggak ada perpuluhan gimana kami survive? Gimana kami hidup? Gereja kami jemaatnya cuma 20. Kalau nggak bayar perpuluhan,
Gimana menutupi operasional? Gimana menggaji pendeta? Nah, jadi ini mulai nih ribut mereka sendiri. Kenapa? Karena kita tanggapinya dengan bijak. Kita tanggapinya dengan santun. Jadi biarkan mereka. Begitu juga dengan Sofiatul. Tindakan-tindakan dia hanya mempermalukan kekristenan. Makin kesini kekristenan makin malu dan tunduk. Ya, tertunduk malu karena sikap orang-orang yang mengklaim sebagai perwakilan Kristen. Umat Muslim hanya perlu menampilkan, hanya perlu kasih tahu. Contoh nih, ada misionaris yang datang ke rumah Anda, gembar-gembor. Lu tahu nggak? Ajaran kami itu kasih loh. Kalau ajaran kalian kekerasan, lihat itu, demo sana, demo sini. Ya kalian lihat, ada yang begini, ada yang begitu, ngebom dan sebagainya. Kalian kasih nampak aja, kau lihat nih Sofiatul, Saifuddin, Paul Jang, menurut kalian, apakah ini lebih baik? Apa nggak lebih teroris orang-orang ini? Kasih nampak. Saya kalau diskusi dengan teman-teman Kristen, ya mohon maaf nih, saya kan banyak teman-teman Kristen, dan masih banyak yang istilahnya, mereka tuh kayak nggak terima gitu, saya mualaf. Kadang nyindir gitu kan, ngapain lu masuk agama Islam? Islam kan begini. Saya bilang, lu nggak pernah tahu ya, yang namanya Saifuddin, Paul Jang, dan yang lain. Saya kasih nampak. Saya sekarang megang, ya, video-video hujatan mereka saya simpan. Memang untuk dokumentasi, saya simpan hujatan-hujatan mereka. Baik itu hujat Islam, ya, hujat pribadi kita, bahkan ada yang sampai ngancam mau membunuh, itu saya simpan. Jadi kalau teman-teman saya pertanyakan, mereka bilang Islam tuh begini begitu, saya bilang bagaimana dengan ini? Apakah ini agama Kristen? Coba saya tanya. Nanti mereka akan bilang kan, oh ini oknumnya, kan begitu kan. Ngelesnya kan ujung-ujungnya itu. Oh itu oknumnya yang nggak benar, Paul Jang nggak benar, Saifuddin, Pak Bom nggak benar, ini orang-orang nggak benar. Jangan dilihat agama Kristen dari orang seperti itu. Loh kalau gitu, kenapa kalian lihat Islam dari orang-orang yang nggak benar juga gitu? Dari teroris dan sebagainya. Kenapa Islam dijudge hanya karena oknum-oknum itu? Ya sama kan? Sama gitu. Jadi saya bawa data-data seperti itu supaya jadi cermin. Supaya jadi cermin bagi teman-teman kita sebelah. Buat pendeta Andre Tunggal, Mel Ato gitu kan. Kita tampilkan seperti ini kenapa? Biar mereka sadar gitu. Kan dibilang jangan lompat pagar. Jangan bahas kekristenan kan gitu. Mel Ato kan marah dengan Kodondi karena dia bilang ini Donditan ini setan ini kan. Bahas-bahas ayat mereka, bahas-bahas agama mereka. Kalau Andre Tunggal bilang apa? Lompat pagar. Padahal yang lompat pagar, yang bahas-bahas duluan siapa? Kami ini mengcounter. Kami ini muncul setelah adanya hujatan yang tanpa henti dari kaum sebelah. Kaum sebelah ini yang lompat pagar ke sini, ya. Terus kami pukulin dan kami bawa balik ke sebelah. Mohon maaf gitu. Karena kita pukulin dia nggak mau pindah. Jadi mau nggak mau kadang-kadang udah kita bawa pingsan, kita pukulin sampai pingsan, baru kita antar ke sebelah. Jadi waktu kita antar ke sebelah, bagi teman-teman itu lompat pagar gitu kan. Loh, lu lompat pagar nih, lu masuk pekarangan kami. Padahal tujuan kita ingin mengantarkan kembali serigala-serigala ini untuk pulang ke kandangnya. Nah, inilah Polikarpus ini ya. Nggak bercermin, nggak lihat kejadian sebenarnya. Cuman bisa menghakimi orang lain. Itulah kenapa saya bilang, mari kita tonjolkan saja hujatan-hujatan mereka, biar mereka ini sadar gitu. Ya, biar mereka itu sadar. Terus kita kembali ya, makin banyak orang-orang yang tersadarkan setelah mereka makin belajar. Dan saya yakin di luar sana tuh masih banyak sekali orang-orang yang sudah menemukan bahwa ada yang nggak beres ini. Ada yang nggak beres dengan agama saya, tapi nggak berani melangkah. Inilah kita perlu untuk sharing-sharing seperti ini, memberikan kekuatan kepada teman-teman kita untuk berani mengambil keputusan. Keputusan untuk melangkah menjadi lebih baik. Itulah saya bilang, teman-teman ya, kalau kalian menjadi penonton diskusi lintas iman, tunjukkanlah bahwa kalian tuh belajar banyak. Tunjukkanlah bahwa hasil dari kalian menonton ini ada. Yaitu dengan cara apa? Kalau ketemu misionaris, injili dia balik. Jangan diusir. Kalau ada Polikarpus yang menghujat, nggak apa-apa. Kita bilang, oh, ternyata memang ajaran kalian seperti itu ya. Nggak perlu kita marah. Nggak perlu kita balas kejahatan mereka. Ini saran dari saya. Saya kalau ada yang hujat-hujat seperti itu, saya bawa lucu gitu. Oh, ajaran kamu memang ajaran gitu ya. Oh, mantap, mantap, mantap. Teruskan. Ya, memang Tuhan kawin seperti itu gitu. Kita nggak perlu gitu balas kejahatan dengan kejahatan, teman-teman. Kalau kita balas dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan mereka? Kan gitu. Apa bedanya? Nggak ada.
Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya nunjukin kepada mereka siapa jati diri mereka dan bagaimana ajaran mereka gitu. Sesimpel itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Dan buat teman-teman yang ingin nonton debatnya Kodondi ya, jangan lupa tanggal 26, insya Allah tanggal 26 nanti, 26 April ini, akan ada debat Kodondi dan juga Umar menghadapi Pendeta Budi Asali dan Esra Soru. Plus Esra Soru, ini yang seru, Esra Sorunya. Karena saya rasa teman-teman udah nggak sabar, ingin melihat Esra Soru kena tabok, Esra Soru terdiam, sehingga kita berharap jemaat-jemaat Esra Soru nantinya akan bertobat. Ya, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan itu dilaksanakan di kota Surabaya. Bagi teman-teman yang mau hadir, siapkan diri kalian tanggal 26 ya. Untuk lokasi masih tentatif dan bisa berubah. Karena timnya Kodondi baru kemarin berangkat, bahkan sampai video ini tayang, ya video ini tayang, ini mereka belum sampai, karena nanti siangan mereka baru nyampai, dan baru akan urus-urus masalah izin dan sebagainya. Walaupun udah by email ya, udah by telepon, tapi untuk memastikan semua beres, ya harus langsung. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.